action. Dia sedang menikmati suara itu. Iya. Itu pasti dimasukin itu. Yakin. Oke, halo, kembali lagi bersama saya David dan hari ini kita mau ngebahas 4 pedal dari Buddha Pedal. Nah, buat semua teman-teman yang bertanya, siapa sih ini? Oke, ini adalah Mas Yudi Setiawan. Mas Yudi Setiawan ini adalah brand manager dari Buddha Pedal ini di Indonesia. Betul ya, Mas Iya, ya? betul. Nah, Mas, ini kita mau ngomongin apa nih sekarang nih? Jadi kita akan kupas tuntas ataupun unboxing ya gitu. Unboxing pedal-pedal butik dari Buddha. Nah, buat semua teman-teman apalagi gitaris yang lagi stay di rumah aja, itu pasti kerjaannya ngulik sound, ngulik tone ya kan. Nah, video ini cocok buat kamu. Let's go. Nah, Mas Yudi, sebelum kita mulai proses unboxingnya, bisa nggak Mas Yudi ceritain dulu nih sebenarnya Buddha Pedal ini brand dari mana dan historinya seperti apa? Karena aku pribadi sih aku juga baru tahu 2 tahun belakangan inilah. Oke. Gitu. Oke. Kalau boleh cerita sedikit, kalau Buddha itu memang sebuah perusahaan dari Amerika juga. Jadi sudah diakuisisi oleh PV. Oke. PV sebagai induknya, kemudian punya perusahaan yang di bawahnya dia, Buddha, salah satunya Buddha. Jadi kalau Buddha sebenarnya cukup terkenal di musik global sebenarnya udah cukup famous. Ada Alex Skolnick dari Testament, terus gitarisnya Bob Dylan dan lain-lain. Itu kan yang di amplinya ya. Nah, tapi kalau di pedalnya dia memang ngerilis ini nih yang bakal kita kulik. Oke, berarti ini Unboxing. masuknya butik atau Masuknya butik. butik pedal? Butik. Wah, Pedal. menarik nih. Udah nggak sabar kan pengen dibuka kan? Udah nggak sabar kan? Oke, kita mulai. Let's go. Nah, sekarang kita mau mulai proses unboxingnya. Tapi karena kita nggak biasa, jadi Mas Yudi yang unboxing, saya yang videoin. Oke, let's go Mas Yudi. Oke. Ini Buddha Om Overdrive. Kita buka ya. Cukup kesat ternyata. Plastiknya juga cukup tebal. Plastiknya dari Amerika ya? Oh, aman. Iya. Beda, suaranya beda. Iya, betul. Kalau yang pedal biasa kan agak lebih ini. Kita bahas plastiknya aja apa gitu? Iya, boleh banget. Terus di sini juga ada manual book. Jadi kalau ini Om, ada Om Overdrive-nya. Manualnya. Penggunaannya dan fitur-fitur apa ya ada di dalam semuanya. Terus yang terakhir untuk kakinya nih. Jadi untuk tempel gitu. Velcro ya? Bukan, jadi semacam Sejenis itu tapi? sejenis ini. Oh, tapi ini beda ya? Betul, untuk biasa dibuat di lantai tuh. Namanya juga pedal butik ya? Disertakan. Nah, ini langsung ke pedal ini, Om Overdrive. Nah, ini ada knop-knop apa aja nih Mas Yudi? Ini seperti overdrive pada umumnya, ada gain, level, dan tone. Terus yang kerennya lagi, mungkin teman-teman nanti bakal sadar ketika semua pedalnya udah kita unboxing semuanya berbentuk kotak dan colokannya di atas. Jadi ketika pairing, nanti kan ada 4 pedal nih, kita susun bisa fit langsung. Jadi nggak ada yang langsung, kan kadang ada yang colokannya di sini, ada di atas, ada miring-miring gitu. Biasanya kalau samping-samping tuh routingnya rada repot ya. repot. Apalagi kalau patch kabelnya yang lurus gitu kan. Betul, sedangkan kita bisa langsung di atas, jadi lebih hemat space. Iya. Nah, ini kan overdrive nih ya. Betul. Overdrive itu kan kayak kesukaannya gitaris banget lah. Betul. Nah, kalau kita mau ngomong tentang dan tumben biasanya pedal overdrive itu warnanya hijau loh. Betul. Nah, ini kan nggak hijau nih. Betul. Tapi kalau dibandingin sama yang hijau nih, tapi kita nggak sebut brand apa ya. Kalau dibandingin sama yang hijau deh. Menarik nih. Nah, menurut Mas Yudi karakternya seperti apa atau mungkin ada kelebihannya seperti apa? Jadi kalau mau bisa dibilang kalau Buddha Om ini memang karakternya dia lebih spesifik sih. Selain dia lebih transparan, menurutku ya sebagai pemain gitar juga, terus dia punya karakternya berbeda. Dia lebih smooth dibandingkan yang model screamer yang beredar di pasaran. Soft clip gitu berarti? Bisa dibilang seperti itu. Oke. Dan dia range-nya lebih luas. Jadi nggak terlalu ngemit seperti yang lain.
Jadi untuk ngeboost pun cukup ideal. Jadi untuk kebutuhan musik-musik yang crunch atau mau menuju ke untuk boosting amplifier yang udah dirty, juga udah cakep. Nah, ini dia. Nah, Apa nih? tambahan yang keren lagi adalah Nah. sebenarnya nih dulu sempat tren true bypass. Nah, Oke. dulu sempat banget tren. Berarti ini true bypass nih? Nah, kerennya adalah dia tidak true bypass. Karena riset yang dulu memang bilang true bypass itu adalah apa ya? Kalau bisa semua pedal true bypass. Iya, lebih baik katanya kan Padahal gitu kan. per 2017 itu sampai sekarang itu ternyata ditemukan bahwa true bypass itu tidak murni bikin tone lebih baik. Nah. Dan dia bisa sebagai buffer. Jadi ada buffernya juga. Itu kerennya. Dan teman-teman bisa cek juga pedal-pedal legendaris rata-rata pasti tidak true bypass. Betul. Jadi ya itu semua kembali ke kebutuhan. Tapi Iya. kalau ini buat teman-teman yang pedalnya cukup banyak, ketika menggunakan pedal ini ya sudah sangat terbantu karena nggak perlu beli buffer lagi. Betul. Kan tahu sendiri harganya buffer sekarang berapa? Iya. Biji aja. Apalagi buat kantong-kantong mahasiswa, Betul. masa-masa seperti ini lagi ya. Dan yang jelas harganya lagi promo nih. Jadi bisa lihat di Instagramnya Buddha ini. Itu dia. Oke, next kita langsung lanjut ke produk berikutnya. Yuk. Ini loh. Oke, tadi kita udah ngebahas pedal pertama yaitu overdrive. Selain overdrive juga, bahkan ada yang bilang gini, 3 pedal wajib yang dimiliki sama gitaris. 1 overdrive, 2 Delay. ini dia, delay dari Buddha Pedal. Pastinya. Nah, silakan Mas Yud untuk langsung dibuka. Oke, kita punya Buddha Samsara Delay. Warnanya ungu. Lucu banget. Ini analog atau digital delay? Kerennya adalah analog. Ini analog nih? Analog. Jadi buat teman-teman yang suka musik seperti Radiohead dan lain-lain yang butuh suara-suara unik itu bisa pakai ini. Nah, Seperti biasa. seperti biasa. Ada manualbooknya. Ya, plastik Amerika ya. Plastiknya cukup keras. Ini jadi siapapun yang pakai pedal ini tuh nggak mungkin salah pakai ya. Betul, karena ada manualbook. Manualbooknya tebel begini. Mau bahasa apa juga ada tuh. Iya, curhatan gitaris mungkin ada. Mungkin, oke, next yuk. Oke. Nih Buddha Samsara. Nah, mantap banget. Adalah untuk knob-nya ya standar. Level, time, tone, feedback. Udah model chicken begini. Terus yang kerennya dia fit cukup kesat. Jadi nggak seperti kalau pedal-pedal lain kan biasanya gampang berubah tuh. Terus beberapa kali aku juga pernah pakai buat di luar kota pameran. Kita pakai pedal ini dan ternyata nggak berubah. Maksudnya kita masukin dalam hardcase, kemudian masuk ke dalam kabin, nggak berubah. Karena cukup kesat tapi cukup gampang di picking. Jadi istilahnya nggak perlu lagi ditempel-tempel selotip. Betul. Biasanya kan kita ngakalinnya begitu tuh. Entah di lakban atau dikasih tanda. Supaya nggak berubah-berubah ya. Betul. Ini kesatnya pas. Jadi nggak butuh effort untuk merubahnya, tapi juga tidak mudah gampang ini geser. Nah, ini kalau dari sisi soundnya gimana nih Mas Yud? Kalau ini menganut analog delay kan ya. Jadi dia jelas lebih apa ya? Lebih tebal tone delaynya. Kemudian yang kerennya lagi adalah dia tipe delay yang cocok untuk di front sama di efek loop. Oh, jadi bisa jadi alternatif ya, mau di depan atau mau di belakang ampli. Betul. Tetap masih bisa. Betul. Karena ada beberapa pedal delay yang memang cocoknya untuk di efek loop kan. Iya. Ada beberapa pedal yang memang diciptakan di situ, tapi ini kita udah coba di beberapa pameran dan di beberapa kita bikin konten juga ternyata cocok mau di front maksudnya di depan ampli ya, dicolok di depan ampli atau efek loop jadi di Sandleton. Ini keren banget dan cocok buat teman-teman yang suka mainin time-nya ya. Jadi yang suara kayak helikopter dan lain-lain. Dan colokannya bagusnya ada di atas. Betul. Untuk adaptornya berapa volt Mas? Adaptornya 9. 9 volt standar ya. Standar, Jadi standar maksudnya nggak perlu adaptor bawah Betul. adaptor khusus gitu. Tinggal beli pedal daisy chain yang lain. Gampang. Berarti pakai ini bisa ngasilin suara kayak Radiohead yang Iya, bisa banget, bisa biasanya analog delay kan dipakai untuk efek seperti itu ya. Betul. Jadi buat teman-teman yang memang biasanya kan gitaris yang psychedelic itu butuhnya ada 2 delaynya ya. Ada yang long atau yang short atau yang satu lagi biasanya mereka punya pedal efeknya untuk efek delaynya. Jadi ya untuk kayak time bomb gitu, kayak ada bom jatuh dan lain-lain.
bisa pakai ini juga. Nah, mantep banget kan. Ini bakal buat suara gitar kita terngiang-ngiang luar biasa. Betul. Mendingan suara gitar yang terngiang-ngiang daripada suara mantan. Yuk, langsung next ke produk ketiga. Oke, next ke pedal berikutnya. Yang ketiga yaitu pedal chorus. Nah, di sini kita ada yang namanya Karma Chorus. Mas Yud percaya nggak dengan adanya Karma? Percaya banget. Lo kok gimana ngomongin itu? Oke, Mas Yud, silakan langsung di unboxing. Ini kita punya sebuah pedal chorus. Ini agak berbeda dengan pedal chorus pada umumnya ya. Seperti biasa, Plastik Amerika. ini lagi cukup kesat. Kemudian ada manobuk, si kakinya tadi. Ini dia. Oke. Jadi selain dia ada chorusnya, dia ada vibratonya juga. Oke. Dan bisa di-mix semua. Twin pedal ya? Ya jatuhnya seperti itu. Jadi dalam satu pedal ada dua efek yang berbeda. Dan bisa barengan. Oh, bisa barengan. Berarti istilahnya beli satu pedal dapat dua. Betul. Oh. Nah, ini standar ya, ada speed, kemudian depth, vibrato mixnya. Jadi mau gabungin chorus dengan mixnya, dengan vibratonya, tinggal dipencet dong. Terakhir level dan bypass. Oke. Nah, Mas Yud, kalau kita ngomongin efek chorus, maksudnya bukan suatu keharusan, tapi banyak banget orang membandingkannya dengan teman kita yang ensemble itu. Oke. Nah, kalau ini dibanding, maksudnya gini, kita bukan cari yang mana yang lebih baik, nggak gitu ya. Tapi maksudnya apakah ada perbedaan karakter atau seperti apa gitu? Betul, kalau itu kan jelas tergantung kebutuhan ya. Tapi kelebihannya dari Buddha Karma Chorus adalah ini dia lebih lebar dan untuk kebutuhan musiknya jauh lebih luas sih. Oh, oke. Dan karena ada vibratonya, jadi teman-teman yang musiknya model kayak grunge gitu, kita pernah nyobain untuk intronya lagu Nirvana juga bisa banget. Jadi memang ini kebutuhannya bisa lebih luas. Jadi nggak harus pop atau buat teman-teman yang biasanya kan worship ya. Iya. Banget chorus. Ternyata grunge juga. Kemarin kita cobain bisa juga. Dan yang jelas tahu ya. Oh iya. Jadi gampang banget ya. Sebenarnya berarti kalau ini dibilang luas, chorusnya itu luas, berarti kebutuhan ringan seperti untuk pemanis saat petikan-petikan, atau sampai yang berat, kebutuhan berat banget seperti solo gitarnya Bon Jovi di Always, itu berarti bisa ya? Bisa banget. Dan ini juga bisa masuk di front atau di efek loop. Jadi kan ada beberapa pedal yang memang chorus yang cocoknya di depan doang tuh. Nah, ini kalau di belakang juga oke. Jadi bikin amplifier kita yang semulanya ganas seperti PV6505 misalnya, jadi lebih chorus gitu. Iya, lebih manis ya. Cakep. Lebih manis. Nah, buat semua teman-teman, disclaimer dulu bahwa semua efek yang kita bahas di sini udah pernah kita coba. Betul, bener ya? betul. Jadi maksudnya kita nggak ngomong tapi kita nggak tahu, karena kita udah pernah coba, makanya kita ngobrol. Ya, Oke? sekali. Ada lagi yang mau disampaikan dengan PV lagi. Nggak apa-apa, kan satu perusahaan. Oh iya ya, saya ingetnya kakaknya. Iya, betul, saya juga. Kakaknya ya. Kita langsung beralih ke pedal lainnya. Itu dia. Oke, the last but not least, efek terakhir yang keempat dari Buddha pedal yaitu overdrive/boost. Yes. Bingung kan maksudnya apa? Kita langsung saja tanya kepada yang berwenang. Silakan, Oke. Mas Yudi. Kali ini yang terakhir kita punya pedal Zenman overdrive/boost. Jadi bisa dalam satu pedal ini ada fitur overdrive dan boost. Seperti biasa, plastik Amerika. Senang sih. Nah, ini unitnya Warnanya itu kinclong-kinclong gimana gitu. cerah ya. Terus ada manual book. Manual book luar biasa. Bahasa apa aja ada ini. Argentina, bahasa apa tuh. Yang kemungkinan kita baca ya. Iya, pasti banget tuh kita baca. Butuh soalnya. Ini si kakinya. Si kakinya, oke. Nah, ini unitnya. Cakep banget ya Mas. Oh, tuh dia juga twin juga ya? Twin. Itu kerennya.
Oke. Jadi dia ada fiturnya standar, tone, gain, boost sama level. Jadi yang ini tiga ini memang overdrive banget ya. Udah ada boostnya. Dan yang kerennya adalah dia udah kekinian nih, ada switch, ada dua. Oke, switchnya bisa switch antara apa sama apa nih? Jadi ada pilihannya, ada pad dengan vintage. Vintage ini jadi overdrive-nya lebih bergerak seperti screamer biasa. Oke, yang warna hijau ya. Ya, lebih vintage untuk kebutuhan kayak blues seperti Steve Ray Vaughan gitu-gitu. Kemudian kalau yang pad dia lebih modern. Oke. Jadi cocok buat kebutuhan buat teman-teman yang gitaris metal biasanya pakai itu. Alex Kolnick di Testament juga dia makainya yang pad. Jadi lebih nendang dan more gain. Berarti dalam satu pedal ini kenapa tadi ada overdrive slash boost? Berarti maksudnya dalam satu pedal ini bisa pakai dua fitur itu. Betul. Jadi ketika kita nyalain nanti bisa overdrive-nya. Kemudian kalau kita butuh boostnya aja, dia juga bisa jalan sendiri. Ah, itu penting tuh. Jadi kalau overdrive-nya mati, boostnya masih bisa nyala nggak? Masih bisa. Kemarin Kemarin kita coba bisa. Soalnya beberapa pedal kan Harus jalan dua-duanya. overdrive, Iya. Jadi ini kerennya lagi bisa berguna sebagai clean boost. Oke. Kemarin awalnya memang masa bisa sih dia jalan dua-duanya, tapi ternyata waktu kita coba kemarin dengan Doni juga semuanya jalan. Jadi bisa sebagai clean boost. Berarti ini ngeboost di depan enak ya? Maksudnya ngeboost ampli itu enak banget pasti. Betul, pasti begitu. Dan kerennya lagi adalah dia nggak cuma biasanya kan plus berapa dB, 20 dB misalnya. Ini semua bisa kita angkat dari sini. Oh, Jadi lebih luas. Jadi apakah cuma mau naikin dikit, mau nambahin gain doang, atau mau naikin level? Iya. Soalnya kayak beberapa pedal kan ada yang dia nggak ada pengaturannya lagi. Jadi begitu boost ditekan langsung udah kepatok 9 dB atau 21 dB gitu Betul. kan. Biasanya seperti itu. Nah, ini bisa kita setting. Kayak gitu. Bayangin aja sekarang harga clean booster aja berapa tuh? Iya. Belum overdrive lagi. Belum overdrive. Dan ini sekarang bisa didapetin dengan harga promo di Instagram @buda. Nah, tapi sebelum kita berakhir, khusus untuk pedal ini, Mas Yudi, bedanya ini sama overdrive yang pertama tuh apa? Apa ada perbedaan karakter atau perbedaan yang ini ada boostnya yang satu enggak atau gimana? Kalau secara fitur udah jelas ya, ini karena ada dua fitur dalam satu pedal ini. Tapi kalau menurutku pribadi pas nyobain, memang ini lebih apa ya? Lebih vintage. Oke. Lebih vintage. Kalau yang itu lebih all around sih. All around. Jadi kebutuhan kayak musik teman-teman yang pakai untuk kayak seperti John Mayer, atau kebutuhan kalau Indonesianya ya, tone seperti misalnya tone seperti Mas Eros. Oh, oke. Jadi lebih all around aja. Kalau ini mungkin lebih ke kayak klasik rock gitu ya. Klasik rock sampai metal juga bisa di cover sama ini. Nah, udah lihat kan gimana range-nya luas banget yang di cover sama Buda pedal ini, mulai dari boost, overdrive, delay, vibrato, chorus, semuanya ada. Dalam 4 produk ini kalian udah bisa ngebangun satu pedal board utuh. Bener ya Mas Yudi? Bener banget. Dan kabar gembiranya adalah kulit manggis ini ada buahnya, tentu bukan. Kabar gembiranya adalah ini semua sedang promo. Jadi buat semua teman-teman yang ingin tahu lebih lanjut tentang Buda pedal ini atau promo-promo yang sedang berjalan, bisa kemana Mas Yud? Bisa ke @buda_id atau langsung ke @kairos multijaya juga bisa. Ini karena kita lagi ada program harga promo new normal. Kekinian banget nih, nama promonya aja New normal. Oke, itu aja video kita pada hari ini. Kalau teman-teman suka, teman-teman bisa like, comment, and subscribe. Terus bilang, bang review bang. Kalau like-nya banyak, kalau komentarnya banyak, nggak menutup kemungkinan bakal kita review. Bener ya Mas Yud? Betul banget. Itu dia. Oke, thank you. See you on the next video. Bye.